Malam itu, aku menemukan sesuatu di ponsel suamiku. Sesuatu yang membuatku tidak bisa bernapas selama beberapa detik. Bukan foto, bukan video, bukan juga pesan yang baru masuk, melainkan ribuan chat dari seorang wanita bernama Maya. Ribuan percakapan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Ada pesan yang membuatku marah, ada pesan yang membuatku menangis, dan ada pesan yang membuatku yakin bahwa suamiku telah mengkhianatiku, namun aku tidak tahu. Beberapa hari kemudian, akulah yang akan menangis sambil meminta maaf kepadanya. Namaku Nisa. Usiaku 34 tahun. Aku menikah dengan Arif 12 tahun lalu. Kami memiliki seorang anak laki-laki berusia 9 tahun. Kalau ada yang bertanya, apakah aku bahagia? Jawabannya iya. Tidak sempurna, tapi bahagia. Arif bukan suami romantis. Ia jarang memberi kejutan, jarang mengucapkan kata-kata manis, namun ia selalu ada ketika keluarga membutuhkannya. Karena itu aku selalu percaya padanya sepenuhnya. Sampai sekitar setahun terakhir, aku mulai melihat perubahan-perubahan kecil. Perubahan yang awalnya tidak berarti apa-apa, namun lama-lama mengganggu pikiranku. Arif lebih sering memegang ponselnya, lebih sering melamun, lebih sering keluar rumah setelah makan malam. Kadang pulang lebih larut dari biasanya. Saat kutanya, jawabannya selalu sama. Ada urusan, hanya itu. Tidak pernah lebih. Awalnya aku percaya, lalu perlahan aku mulai bertanya-tanya. Malam itu Arif sedang mandi, muncul notif pesan masuk di ponselnya. Aku tidak berniat membuka, sungguh. Namun layar ponsel itu menyala dan nama yang muncul membuatku terpaku. Maya. Pesannya berbunyi, "Terima kasih sudah datang hari ini. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana tanpa kamu." Jantungku langsung berdegup kencang. Aku membuka percakapan itu, dan seketika dunia terasa berhenti. Ribuan pesan, bukan ratusan, ribuan. Aku menggulir layar semakin jauh, semakin lama, semakin sakit. Lalu aku menemukan pesan lain. Aku janji akan tetap ada selama aku masih mampu. Aku menggigit bibir, mencoba menahan emosi. Lalu pesan berikutnya, "Jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkan kalian." Kalian? Siapa kalian? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku terus membaca, dan setiap pesan terasa seperti pisau yang perlahan mengiris dadaku. Sejak malam itu, aku berubah. Aku mulai memperhatikan Arif lebih dari biasanya. Setiap kali ia tersenyum melihat ponselnya, aku curiga. Setiap kali ia keluar rumah, aku curiga. Setiap kali ia pulang terlambat, aku curiga. Prasangka itu tumbuh sedikit demi sedikit, seperti api kecil yang terus diberi bahan bakar. Aku mencari Maya di media sosial, dan aku menemukannya, seorang wanita sederhana. Usianya mungkin tidak jauh berbeda denganku. Aku melihat foto-fotonya, lalu menemukan sesuatu yang membuatku semakin sakit hati. Beberapa unggahannya mendapat tanda suka dari Arif. Mungkin bagi orang lain itu hal biasa, tapi tidak bagiku. Tidak setelah aku membaca ribuan chat itu di kepalaku. Potongan-potongan puzzle mulai tersusun, dan semuanya mengarah ke satu kesimpulan. Suamiku mempunyai wanita lain. 2 minggu kemudian, Arif berkata harus keluar malam. Ada urusan penting, aku hanya mengangguk. Namun malam itu aku mengikutinya. Mobilnya berhenti di depan sebuah rumah sederhana. Rumah yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Aku mematikan lampu mobil, menunggu dari kejauhan, lalu pintu rumah terbuka. Seorang wanita keluar. Aku langsung mengenalinya, Maya. Wanita itu tersenyum kepada Arif. Mereka berbicara, kemudian masuk ke dalam rumah bersama-sama. Aku membeku, dadaku sesak, air mata mulai jatuh tanpa bisa kutahan. Aku tidak tahu apa yang terjadi di dalam rumah itu. Namun saat itu, aku merasa tidak perlu tahu lagi. Bagiku semuanya sudah jelas. Aku pulang dengan hati yang hancur. Malam itu juga
Aku menunggu Arif di ruang tamu. Begitu ia masuk, aku langsung berkata, "Aku tahu semuanya." Arif terlihat bingung. "Tahu apa?" Aku tertawa pahit. "Jangan bohong lagi. Aku tahu siapa Maya." Wajahnya berubah, dan perubahan itu membuatku semakin yakin. "Sudah berapa lama?" Ia diam. Aku semakin marah. "Aku mempercayaimu selama 12 tahun. Aku membela kamu di depan semua orang. Dan ternyata aku cuma orang bodoh." Air mataku mengalir deras. Aku tidak lagi mampu mengendalikan emosi. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku mengucapkan kalimat yang paling kusesali. Aku menyesal mempercayaimu. Ruangan menjadi sunyi. Aku berharap Arif membela diri. Aku berharap ia marah. Aku berharap ia membantah. Namun yang kulihat hanyalah seorang pria yang tampak sangat lelah. Lalu ia berkata pelan, "Kalau kamu ingin tahu semuanya, baca dari pesan pertama." Hanya itu. Lalu ia pergi ke kamar. Malam itu aku mulai menggulir percakapan hingga ke bagian paling bawah. Pesan pertama. "Belasan tahun lalu. Assalamualaikum, Bu Maya. Saya Arif, rekan kerja almarhum Pak Budi." Aku terdiam. "Pak Budi? Siapa Pak Budi?" Aku membaca pesan berikutnya. "Saya sudah transfer untuk biaya sekolah Danu." Pesan berikutnya. "Kalau ada kebutuhan mendesak, tolong kabari saya." Pesan berikutnya. "Jangan sungkan meminta bantuan." Aku mulai bingung. Ini tidak seperti yang kubayangkan. Aku terus membaca, dan semakin banyak yang kubaca, semakin besar rasa bersalah yang mulai muncul. Keesokan harinya, aku menemui Arif. "Siapa Pak Budi?" Arif terdiam lama, lalu mulai bercerita. 13 tahun lalu, di proyek tempat kami bekerja, terjadi kecelakaan, perancah bangunan runtuh. Aku berada tepat di bawahnya. Pak Budi mendorong tubuhku menjauh, namun dirinya sendiri tidak sempat menyelamatkan diri. Ia mengalami luka parah dan meninggal beberapa hari kemudian. Aku membeku. "Aku hidup karena dia," kata Arif. Suaranya bergetar. "Aku masih bisa menikahimu. Aku masih bisa punya anak. Aku masih bisa duduk di sini. Karena Pak Budi." Air mataku mulai jatuh. Namun Arif belum selesai. "Pak Budi meninggalkan seorang istri dan seorang anak kecil bernama Danu. Sejak saat itu, Arif merasa memiliki hutang yang tidak akan pernah bisa dibayar." Aku kembali membaca seluruh percakapan, kini dengan sudut pandang yang berbeda, dan perlahan aku melihat siapa sebenarnya suamiku. Pesan demi pesan, tahun demi tahun, tidak ada perselingkuhan, tidak ada rayuan, tidak ada hubungan terlarang. Yang ada hanyalah seorang pria yang berusaha memenuhi janji pada orang yang pernah menyelamatkan nyawanya. Aku menemukan pesan dari Maya. "Mas, Danu diterima di SMA favoritnya." Jawaban Arif, "Alhamdulillah, bilang sama dia supaya terus belajar." Aku menemukan pesan lain. "Mas, saya tidak tahu bagaimana membalas semua bantuan ini." Jawaban Arif, "Saya juga tidak akan pernah bisa membalas apa yang dilakukan Pak Budi." Lalu aku menemukan pesan yang membuatku menangis. Pesan 3 tahun lalu, saat kondisi ekonomi kami sedang sulit, saat aku sering mengeluh karena pengeluaran rumah tangga terasa berat. Pesan Arif berbunyi, "Maaf, bulan ini jumlahnya berkurang. Anak saya juga sedang banyak kebutuhan, tapi saya akan tetap berusaha agar Danu bisa terus sekolah." Aku menutup wajahku. Selama ini aku mengira Arif hanya memikirkan keluarganya sendiri. Ternyata selama bertahun-tahun, ia memikul beban yang tidak pernah kuceritakan kepada siapapun. Saat membaca lebih jauh, aku menemukan sesuatu. Bukan pesan yang dikirim, melainkan draft yang tersimpan. Pesan yang tidak pernah terkirim. Pesan untukku. Aku membacanya dengan tangan gemetar. "Nisa, kalau suatu hari kamu mengetahui semua ini dan marah kepadaku, aku akan mengerti. Tapi percayalah, aku tidak pernah mencintai wanita lain selain kamu. Aku hanya berusaha membayar hutang yang tidak
akan pernah bisa kubayar, dan aku takut kehilanganmu jika kamu salah mengerti saat membaca kalimat itu. Aku tidak mampu lagi menahan tangis. Untuk pertama kalinya, aku menyadari betapa besar kesalahanku. Beberapa hari kemudian, aku meminta Arif mengajakku menemui Maya. Kami datang ke rumah sederhana itu, dan di sana aku bertemu Danu, anak kecil yang selama ini sering disebut dalam percakapan. Kini ia sudah hampir lulus kuliah. Danu menyalami Arif dengan penuh hormat, lalu berkata, "Kalau bukan karena Om Arif, saya mungkin sudah berhenti sekolah sejak lama." Aku menunduk, tidak sanggup menatap siapapun, malu, sangat malu. Malam harinya, aku duduk di samping Arif, menggenggam tangannya, lalu berkata pelan, "Aku sudah membaca semuanya." Arif diam, aku juga sudah bertemu Maya. Air mataku jatuh. "Maaf," hanya satu kata itu yang keluar. "Maaf karena aku menghakimi kamu sebelum mengetahui seluruh cerita." Arif menghela napas panjang, lalu menggenggam tanganku. "Aku juga salah, aku terlalu lama menyimpan semuanya sendiri." Dan malam itu, aku belajar sesuatu, bahwa kepercayaan bukan berarti mengetahui semua hal, melainkan memberi kesempatan kepada orang yang kita cintai untuk menjelaskan sebelum kita menjatuhkan vonis. Hari ini, setiap kali mengingat malam ketika aku menemukan ribuan chat itu, aku masih merinding karena aku hampir menghancurkan rumah tanggaku sendiri, bukan karena perselingkuhan, tetapi karena prasangka. Kadang, apa yang kita lihat belum tentu seluruh kebenaran, dan kadang orang yang paling kita curigai justru sedang melakukan kebaikan yang tidak pernah mereka ceritakan. Jika kamu berada di posisi aku, apa yang akan kamu lakukan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa dukung Kamar Utama Story dengan like, subscribe, dan share. Karena setiap orang memiliki cerita yang mungkin belum kita pahami sepenuhnya.